Sublim itu bagaimana kita menyublim semangat kejuangan tak kala di perjuangan dulu mereka angkat senjata. Kalau sekarang sublimasinya bukan angkat senjata lagi. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Bukan hanya angkat senjata, tapi bagaimana angkat pacul untuk menanam supaya bisa kita sejahtera, mengisi kemerdekaan gitu loh. Ya, mengisi kemerdekaan. Kalau dua berjuang untuk kemerdekaan, kita sekarang mengisi kemerdekaan. Tapi inilah yang harus dipahami. Bagaimana ahli dalam kenegaraan, ya nanti harus kita jabarkan itu how. How, bagaimana, bicara bagaimana itu bicara ahli dalam kenegaraan. Tapi bicara kebijakan waktu itu udah jelas. Ada semua di pembukaan itu. Ya, makanya pembukaan, amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh dirubah. Kalau itu dirubah berarti merubah negara. Ini lanjut Pak Paul, kita lihat lagi. Itu tadi definisi negarawan karena ini topik bahasan kita salah satu adalah negarawan. Yang kedua, masalah nasionalisme. Karena tadi kita bicara berkarakter nasionalis. Jadi kalau dalam arti sempit, ya nasionalis itu adalah paham, ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Lah aneh kan bangsa ini sekarang bukan mencintai bangsa dan negara sendiri, malah mencintai bangsa dan negara lain. Ya udahlah, itu mah sudah jelas kok, secara fakta udah bisa kita lihat, ya kan. Kemudian di sini politik untuk membela pemerintahan sendiri. Tapi yang terjadi apa sekarang? Ya, politik itu adalah kekuasaan. Kekuasaan yang menjunjung tinggi apa? Kebenaran dan keadilan. Jangan politik-politik yang sekarang ini, politik pragmatis, politik praktis ini. Ya kalau bicara politik dalam arti sesungguhnya, yaitu tadi. Ya, kekuasaan yang membela kebenaran dan keadilan. Tapi sekarang tidak. Itulah. Jadi banyak politik kita ini lebih populer gitu loh. Dia hanya ingin populer, tapi tidak berkarakter, bahkan mengorbankan karakter loh. Kalau kita lihat, kita jujur aja lah. Untuk membela pemerintahan sendiri. Tapi kita ini banyak saling tuding, saling menyalahkan, tapi nggak ada solusinya. Nah, kesadaran keanggotaan, ya. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mengapa mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu sendiri gitu loh. Ya contoh. Kalau kita menjadi salah satu anggota apa organisasi, anggota satu institusi. Ya saya harus itu berakibat apa kepada saya? Ya saya harus tunduk dong. Tunduk dan sadar kepada aturan yang ada di organisasi itu. Yang kedua, saya mempunyai hak. Saya mempunyai kewajiban, tapi jangan lupa saya punya tugas, fungsi, dan wewenang untuk melaksanakan apa? Tugas-tugas organisasi. Nah sekarang negara ini bukan organisasi. Organisasi negara ini adalah satu organisasi kebangsaan, ya kan? Nah dia harus ya dengan potensi yang ada ya harus mempertahankan, mengabadikan, bukan. Ya itu tadi, jangan sampai nanti ada peranggapan. Kalau Pak Dio Tambunan tadi buat suatu peranggapan, apakah? Ya, itu peranggapan karena belum menjadi fakta. Ya supaya itu tidak menjadi fakta, negara ini bubar, ya kita harus sadar lah bahwa kita sadar menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia yang punya hak, punya kewajiban, tapi jangan lupa punya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Ya untuk mengerjakan begitu banyak PR di negara ini, apalagi di saat sekarang ini, PR-nya sudah bertumpuk-tumpuk, nggak karuan banyaknya, tapi RT-nya sudah semakin menipis. Yang terakhir punya semangat kebangsaan. Ya, semangat kebangsaan inilah yang sudah mulai menipis dan luntur, sudah tergerus. Ya, saya nggak tahu semangat kebangsaan keindonesiaan atau semangat kebangsaan negara lain. Ya, carut marutnya negara ini, situasi saat ini
udah bisa kita saksikan secara bersama lah, sudah seperti apa semangat kebangsaan kita, semangat kebangsaan anak bangsa saat ini. Oke, lanjut. Dalam arti luas, Pak Paul. Berikutnya, Pak Paul. Ya, slide berikutnya, Pak Paul. Nanti kita lihat bagaimana kasus Nias nanti. Pak Paul, slide berikutnya, Pak Paul. Ya, halaman 4, toh. Ini, ya, dalam arti luas. Oke. Nah, nasionalisme dalam arti luas adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, ya, dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, serta merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, kita semangat sikap politik kita masih ada nggak? Kesamaan budaya. Hati-hati, dulu pernah saya sampaikan kalau tidak salah. Sekarang ada negara yang terfragmentasi karena kesamaan budaya. Tapi ada negara yang terfragmentasi karena perbedaan budaya. Tapi ada negara yang terintegrasi karena kesamaan budaya. Nggak usah jauh-jauh lah, Jerman aja. Ya, itu kan dulu terfragmentasi, sekarang menjadi satu. Tetapi Uni Soviet itu terpisah-pisah, ya, terfragmentasi dia jadi beberapa negara, termasuk Yugoslavia. Nah, ini tolong diperhatikan ini bahayanya kita yang multi budaya. Ya, saya pernah menyampaikan juga di dalam satu forum seminar bahwa negara Indonesia ini sudah multi kompleks. Ya, suku, multi budaya, multi bahasa, multi etnik. Tapi jangan lupa ada satu lagi. Ya, coba kalau kita teliti, negara Indonesia adalah negara yang paling banyak agama dan kepercayaannya. Di seantero dunia ini Indonesia paling banyak. Coba aja cek. Hampir semua agama ada di Indonesia dan hampir semua kepercayaan juga ada di Indonesia. Paling banyak kita. Bagaimana mengatur negara ini kalau kita tidak punya satu kesatuan karakter? Ya, satu kesatuan karakter. Karakter apa? Ya nasional tadi. Karakter nasional keindonesiaan yang sudah kita pahami selama ini. Nah, itu ya, nasionalisme. Satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan. Bukan hanya kedaulatan tadinya, hak berdaulat gitu. Nah, ini ya dalam apa? Untuk mewujudkan apa? Kepentingan nasional. Ya. Kita mempertahankan negara ini untuk apa sih? Untuk kepentingan nasional atau kepentingan kelompok atau kepentingan perorangan atau kepentingan suku atau kepentingan agama. Makanya Bung Karno pernah berpidato kan bahwa negara ini dibentuk bukan untuk satu kelompok. Bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu agama, ya, tapi untuk kepentingan umum. Itu ada pidatonya beliau. Tapi pidato itu hanya sekedar pidato, masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri, nggak lewat otaknya, keluar dari telinga kanan masih mending. Nah ini ya, jadi kita pahami dulu. Tadi sudah paham tentang negarawan, sekarang nasionalis. Ya, lanjut Pak Paul. Slide berikutnya Pak Paul, kelima. Nah ini ya, mengapa nasionalisme itu sangat penting? Ya, mengapa nasionalisme itu sangat penting? Kenapa? Setiap bangsa dan negara pasti memiliki nasionalismenya, ya, masing-masing. Punya contoh ini. Kalau Inggris itu, wah, dia United Kingdom ya, artinya apa? Persatuan dia itu, United. Kita enggak, Unity. Tapi mereka semangatnya hebat kan? Memiliki nasionalismenya apa? Dia bilang apa? Rule the world. Iya, pokoknya yang mengatur gelombang laut lah. Mereka jagonya gitu loh. Ya. Karena nasionalisme itu merupakan apa? Salah satu kekuatan yang paling kuat di dunia modern ini. Lihat aja lah, dengan adanya pandemik ini, orang kembali kan
negara-negara banyak kembali kepada kebangkitan nasionalismenya lagi, memperjuangkan nasionalismenya lagi. Lihatlah antara negara-negara sekarang sudah mempertahankan dirinya masing-masing. Ya, mandiri gitu loh. Nah, yang kedua, nasionalisme suatu doktrin ya tentang kebebasan, kedaulatan, ya tentang kebebasan. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.